Cerita diawali pada tahun 1957 di Nevada, segerombolan anak muda sedang adu kebut-kebutan di jalan raya. Saat perjalanan, mereka ketemu rombongan tentara Amerika Serikat dan ngajak balapan, tapi begitu sampai di pertigaan, tentara-tentara itu belok ke arah hangar area 51. Di gerbang, tentara-tentara itu turun dan langsung menembaki para penjaga gerbang. Ternyata mereka bukan tentara Amerika Serikat, tapi tentara Uni Soviet yang lagi nyamar. Mereka membawa keluar dua orang dari bagasi, seorang arkeolog terkenal bernama Indiana Jones dan rekannya, George Michael alias Mac. Tentara Soviet itu memaksa Jones untuk kasih tahu letak barang yang mereka cari, walaupun Jones bilang dia nggak pernah masuk ke hangar 51. Seorang wanita rambut bondol bernama Dr. Irina Spalko muncul. Irina maksa Jones buat nemuin kotak yang isinya mumi alien dari insiden Roswell. Karena diancam, Jones akhirnya menurut. He will tell us. Dengan pengalamannya, Jones menduga kotak itu sangat bermagnet. Jones minta bubuk mesiu dan menaburkannya ke udara. Benar saja, bubuk mesiu terbang ke arah kotak yang dituju. Jones terus menaburkan bubuk mesiu sampai tiba di tumpukan boks kayu. Dia lalu pakai butiran peluru buat nemuin kotak yang dicari dan berhasil menemukannya. Begitu kotak ditemukan, mereka langsung membukanya dan terlihatlah sesosok humanoid berlapis perak. Tapi sebelum Irina melihat lebih jelas, Jones langsung menghajar salah satu tentara dan merebut senjatanya. Dalam waktu singkat, Jones bisa menguasai situasi. Tapi tanpa disadari, ternyata Mac kini berpihak ke Irina karena butuh uang. Mac mengarahkan senjatanya ke Jones, yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jones nekat menjatuhkan senjatanya hingga mengenai kaki tentara bernama Kolonel Antonin. Dalam kesempatan ini, Jones mencoba kabur sementara Irina bawa kotak itu. Jones melompat ke truk tentara, lalu ke mobil Irina dan mengambil alih kemudi. Karena merasa terkepung, Jones menabrakkan mobilnya dan melarikan diri lewat langit-langit. Begitu turun, Jones ditubruk Antonin yang membuat mereka jatuh ke ruang eksperimen roket. Di sana mereka berantem dan tanpa sengaja mengaktifkan mesin roket. Saat berkelahi di atas mesin roket, mesin itu tiba-tiba menyala dan membawa mereka keluar dari hangar. Kecepatan roket bikin Antonin pingsan. Setelah roket berhenti, Jones bersembunyi di semak-semak sementara Antonin dijemput pasukannya. Keesokan harinya, Jones terus kabur sampai tiba di kota kecil dan mencoba minta tolong. Tapi begitu masuk rumah, dia mendapati kalau kota itu dihuni boneka manekin. Ternyata, kota ini dibuat untuk tes bom nuklir. Saat Jones pegang boneka, dia nggak sengaja mengaktifkan bom nuklir dan sirin berbunyi. Jones minta tolong ke tentara yang berjaga, tapi tentara itu malah kabur. Karena bom akan meledak dalam 20 detik, Jones terpaksa sembunyi dalam kulkas tepat saat bom meledak. Ledakannya sangat dahsyat sampai kulkas yang ditumpangi Jones terlempar ke gurun. Tapi untungnya, Jonas masih selamat. Singkat cerita, Jonas kemudian ditemukan oleh agen FBI. Setelah dimandikan pakai daun kemangi, Jonas diinterogasi oleh dua agen FBI yang mengira kalau Jonas komunis karena berteman dengan Mac, yang artinya selama ini Mac adalah agen mangga. Di saat itu juga, Jenderal Konoha datang untuk melepaskan Jonas. Jonas lalu memberitahu mereka kalau sebelumnya ia ditawan oleh tentara Soviet yang dipimpin oleh Irina. Jonas menduga kalau Irina adalah agen KGB, dan saat ditelusuri, datanya ternyata memang benar. Namun, Jonas merasa aneh karena Irina tidak mengincar senjata canggih milik Amerika Serikat, melainkan mumi alien. Beberapa hari kemudian, Jonas kembali ke universitas untuk mengajar. Tapi di saat sedang mengajar, Jonas dipanggil oleh temannya bernama Dan Charles untuk mengobrol di luar. Dalam obrolan tersebut, Jonas diminta untuk cuti selamanya oleh Dan karena FBI menggeledah kantornya dan memberinya uang pesangon. Hal ini pun membuat Jonas bingung. Jonas mengaku kalau ayahnya dan Direktur Marcus Brody, yang merupakan orang terdekat, kini sudah meninggal. Jadi ia tak punya siapa-siapa lagi di universitas tersebut. Alhasil,
ia pun memutuskan untuk pergi ke New York. Singkat cerita, saat Jonas hendak ke New York menggunakan kereta, tiba-tiba seorang pemuda bernama Mood William mengikutinya menggunakan Honda. Mau tak mau, Jonas akhirnya turun dari kereta dan menanyakan tujuan Mood mencarinya. Keduanya lalu mengobrol di sebuah kafe di mana Mood bertanya tentang Harold Oxley yang merupakan teman Jonas. Mood mengaku kalau Oxley mengirim surat ke ibu Mood yang bernama Mary William. Dalam surat itu, Oxley mengungkapkan kalau ia menemukan tengkorak kristal dan ingin membawanya ke Akator, yaitu sebuah kota mistis yang hilang di Amazon. Mengetahui hal itu, ibu Mood lalu pergi menyusul Oxley. Namun Oxley ternyata diculik oleh seseorang dan kini ibu Mood juga ikut diculik. Jadi, Mood menemui Jonas ingin meminta bantuan untuk menemukan keduanya. Di tengah obrolan itu, dua agen Soviet muncul dan mencoba menangkap Jonas. Saat keduanya hendak digiring keluar, Jonas menyuruh Mood untuk membuat masalah di tempat itu sehingga keduanya bisa kabur. Setelah berhasil kabur, keduanya menaiki Honda dan terjadilah kejar-kejaran. Dalam pengejaran tersebut, Mood memancing agen Soviet ke halaman taman universitas, di mana Mood berhasil membuat mobil agen Soviet menabrak patung. Namun, sayangnya pengejaran itu belum berakhir karena masih ada agen lagi yang ingin menangkap mereka. Jonas pun meminta Mood untuk masuk ke dalam salah satu universitas, sehingga para agen itu tidak bisa lagi mengejar mereka. Setelah kejadian itu, Jonas dan Mood mempelajari isi surat dari Oxley tentang tengkorak kristal. Jonas lalu mengungkapkan kalau 500 tahun yang lalu, ada seorang pengelana bernama Francisco de Orellana yang dinyatakan hilang setelah mencari kristal tengkorak. Jonas juga mengungkapkan kalau surat dari Oxley ini merupakan sebuah teka-teki, dan setelah ditelaah lebih dalam lagi, Jonas berhasil memperkirakan kalau kristal tengkorak itu ada di Nazca, Peru. Tanpa menunggu panjang, keduanya pun pergi ke sana menggunakan pesawat. Sesampainya di Nazca, Jonas mulai bertanya kepada para warga mengenai Oxley dan mendapatkan info kalau Oxley pernah ditahan di sanatorium. Ketika keduanya pergi ke sanatorium, tiba-tiba Mac yang sedang menyamar muncul untuk memata-matai Jonas. Jonas dan Mood kemudian tiba di sebuah sel yang pernah dihuni oleh Oxley. Di situ mereka menemukan ukiran yang pernah digambar Oxley. Gambar itu menunjukkan lokasi tempat peristirahatan terakhir Francisco de Orellana. Tanpa menunggu lama, Jonas dan Mood pun langsung pergi ke makam Orellana. Drawing scratch in the floor. It means resting place. Sesampainya di daerah makam, tiba-tiba mereka diintai oleh penduduk asli yang memakai topeng tengkorak. Penduduk itu lalu menyerang keduanya dengan tiupan beracun. Sampai akhirnya Jonas meniup balik tiupan beracun ke tengkorak musuh. Setelah menyingkirkan para penduduk, keduanya masuk ke dalam makam yang memiliki banyak sekali pintu rahasia. Keduanya akhirnya sampai di makam Orellana dan menemukan 7 mumi. Jonas kemudian menemukan mumi yang kainnya sudah terbuka dan dengan pasti berspekulasi kalau itu mumi Orellana. Jonas lalu mengambil beberapa koin emas yang secara langsung terbang menuju ke mayat Orellana. Dan benar saja, saat dilihat lagi, ternyata di balik mayat Orellana terdapat tengkorak kristal. Mereka terheran-heran karena belati dan beberapa koin emas menempel di tengkorak tersebut, padahal baik emas maupun kristal tidak memiliki sifat magnetik. Setelah mengambil tengkorak tersebut, mereka lalu keluar dari makam dan mendapati diri mereka sudah dikepung oleh tentara Soviet dan juga Mac. Jonas dan Mood lalu dibawa ke kamp Soviet yang berada di tengah hutan.
Di sana, Jonas ditahan di dalam kamp Soviet. Irina lalu menemui Jonas dan mengungkapkan kalau ia tidak bisa membunuh Jonas karena dirinya masih membutuhkan Jonas. Irina kemudian menjelaskan tujuan utamanya, yaitu mencari tengkorak kristal, karena dengan artefak itu ia bisa menciptakan senjata hebat untuk perang, yaitu mengendalikan pikiran seseorang. Irina juga mengungkapkan kalau tengkorak itu tidak dibuat oleh manusia, karena saat ia meneliti mayat alien yang mereka curi di Hangar 51, mereka menemukan kalau tulang alien itu terbuat dari kristal yang sama seperti tengkorak tersebut. Irina lalu menunjukkan salah satu sandranya yang ternyata adalah Oxley. Namun di sini Oxley sudah dalam keadaan gila. Irina pun mengaku kalau ia sudah menguji tengkorak itu ke pikiran Oxley sehingga membuat Oxley seperti sekarang ini. Dikarenakan Irina belum menemukan jawaban dari Oxley, ia pun ingin mencobanya kembali ke Jonas. Irina lalu meminta Jonas menatap mata tengkorak tersebut untuk bertukar pikiran dengannya. Dan setelah Jonas sudah mulai terpengaruh energi tengkorak tersebut, Irina menjelaskan tujuan utamanya, yaitu mengubah semua orang menjadi komikus menggunakan kekuatan ini. Tapi sebelum itu berjalan lebih jauh, Mac muncul untuk menghentikannya, karena bagaimanapun juga Jonas adalah temannya, dan Mac mengkhawatirkan kesehatan Jonas. Jonas dan Mood kemudian dipertemukan kembali, tapi di saat itu juga Irina mengeluarkan sandera keduanya yang ternyata adalah pacar lama Jonas bernama Marion Ravenwood yang juga ibu dari Mood. Hal ini pun membuat Jonas terkejut karena artinya Mood adalah anaknya. Jadi dulu mereka pernah iclik-iclik, tapi kemudian Jonas kabur entah kemana. Irena lalu maksa Jonas supaya ngajak dia ke Akator dan bantu dia dapetin kekuatan dari tengkorak kristal. Kalau enggak, Irena bakal bunuh Mood dan Marion. Akhirnya Jonas terpaksa nurut sama Irena. Jonas mulai ngorek-ngorek informasi tentang Akator dari Oxley, karena Oxley pernah ke sana dan dia yang nyimpen tengkorak kristal di makam Orellana. Meski otak Oxley udah geser, tapi dia masih bisa mikir dan nulis petunjuk buat Jonas. George lalu ngurain pesan serta petunjuk yang ditulis Oxley. Dan di situ mereka nemuin lokasi kuil Akator setelah dapat clue kalau ular besar yang dimaksud Oxley adalah sungai Amazon. Pas semua orang lagi ngobrolin hal itu, Mood ngambil kesempatan buat ngebalikin meja biar dia dan yang lain bisa kabur. Di tengah pelarian, Jonas dan Marion jatuh ke pasir hisap, jadi Mood dan Oxley pergi cari bantuan. Marion lalu ngejelasin ke Jonas kalau Mood adalah anak kandungnya. Tahu itu, Jonas marah karena Marion ngebolehin Mood nggak sekolah dan malah ngepang. Nggak lama kemudian, Mood balik lagi dan dengan konyolnya bawa ular buat narik mereka keluar. Oxley yang rada-rada balik lagi sambil bawa Irena dan tentara Soviet lainnya. Crazy old man. Help. Besoknya, Irena dan tentara Soviet berangkat ke Akator, sementara Jonas, Marion, dan Mood diangkut di belakang truk dengan penjagaan Kolonel Antonin. Jonas dan Marion lalu ngejelasin ke Mood kalau Jonas itu ayah kandungnya, tapi Mood masih nggak terima sampai akhirnya mereka berantem. Kesel sama keributan itu, Antonin ngebekep mulut Marion. Jonas dan Mood lalu pakai kesempatan ini buat ngejatuhin Antonin. Yeah. Habis itu, mereka berhasil kabur dan ngambil alih truknya. Dalam petualangan seru itu, Jones mengambil bazooka untuk menghentikan truk pembuat jalan di depan mereka. Ledakan yang ditimbulkan membuat pasukan Irena terkejut. Sementara itu, Jonas, Mood, dan ibunya bergegas melompat ke mobil AMP untuk mengejar Irena. Jonas kemudian melompat ke mobil yang dikendarai Max, Oxley, dan tengkoraknya. Max mengungkapkan bahwa sekarang ia bekerja untuk CIA, dan Jonas setuju untuk membawanya bergabung. Sementara itu, Mood dan ibunya mengikuti dari belakang. Saat berlangsung pengejaran, seorang tentara berhasil merebut tengkorak kristal dan melemparkannya ke arah Irena. Mood dan Marion beraksi, mendekati mobil Irena untuk menghadapinya. Pertempuran memuncak antara Mood dan Irena. Not a match, Mom.
Dengan keduanya berpindah tempat ke mobil Marion, Irena menembak Marion, membuat mobilnya menabrak mobil Mood, dan keduanya terlibat pertarungan sengit. Namun, Mood akhirnya terjatuh ke mobil Jonas. Menyadari Irena telah mendapatkan kembali tengkoraknya, Mood meminta Jonas untuk mengejarnya. Namun, Mood tidak sengaja tersangkut di ujung mobil dengan sekawanan kera. Dia menggunakan kera-kera itu untuk mengejar Jonas yang sedang mengejar Irena. Jonas hampir jatuh ke jurang, tetapi Mood datang bersama para kera dan mengambil alih mobil Irena. Setelah merebut kembali tengkoraknya, Mood melompat ke mobil Jonas dan akhirnya mendarat di tanah luas yang berdebu bersama dengan Irena. Tiba-tiba, segerombolan semut merah menyerang Irena, menghentikannya sejenak. Mereka menyadari bahwa mereka berada di rumah dari koloni semut Saifu yang ganas. Mereka lari menghindari serangan semut, sementara truk yang membawa Kolonel Antonin muncul dan menyerang Jonas. Marion, mengemudi mobil yang rusak parah, meminta Mood dan Mac untuk naik bersamanya. Sementara itu, Oxley berhasil mengarahkan tengkorak kristal ke arah koloni semut yang dengan ajaibnya menghindarinya sehingga Oxley selamat dari bahaya. Sementara itu, Irena memanjat pohon untuk menghindari serangan semut, tetapi semut-semut itu berkumpul di bawah pohon tempat Irena berada. Akhirnya, salah satu semut berhasil mencapai kaki Irena, namun dengan cepat Irena membunuhnya. Di sisi lain, Jonas dan Kolonel Antonin bertarung dengan sengit, hingga Jonas berhasil menjatuhkan Antonin dengan pukulannya. Semut-semut tersebut langsung mengerumuni Kolonel dan membawanya ke sarang mereka. Jones kemudian mengangkat Oxley dan membawanya ke mobil Marion, sementara Irena ditolong oleh tentaranya yang baru tiba. Tentara Soviet kemudian berhenti di tepi tebing dan mulai menuruni tebing menuju sungai besar di bawah. Sementara itu, Marion dengan nekat mengendarai mobilnya dan terjun ke bawah tebing. Mereka mendarat di atas pohon besar yang perlahan-lahan menurunkan mobil MVP mereka turun ke sungai. Pohon itu kemudian kembali ke posisinya semula, menabrak tebing dan menjatuhkan tentara Soviet. Dalam perjalanan menyusuri sungai, Oxley memberitahu bahwa ada 3 air terjun di depan. Jonas menyadari bahwa untuk menemukan Akator, mereka harus menuruni 3 air terjun. Semua orang panik saat air terjun tersebut sudah dekat, tetapi mereka semua selamat setelah melewati 3 air terjun tersebut. Mereka kemudian tiba di tepi sungai dan melihat sebuah goa berbentuk tengkorak manusia dengan air terjun yang keluar dari matanya. Ketika memasuki goa, mereka menemukan terowongan yang penuh dengan lukisan makhluk aneh dengan tengkorak kepala panjang. Lukisan tersebut menunjukkan bahwa suku Oga diajari irigasi dan bertani oleh makhluk-makhluk berkepala panjang tersebut. Mereka terus menyusuri tempat ini hingga bertemu dengan puluhan penduduk asli. Suku Oga suku tersebut marah dan mengusir mereka keluar dari goa. Tetapi pengusiran itu terhenti ketika Oxley mengeluarkan tengkorak kristal yang membuat suku Oga mundur ketakutan. Gerombolan itu memanjat piramida suku Maya dan menemukan obelisk yang merupakan kunci untuk membuka istana keabadian. Mereka mulai memecahkan batu berornamen, menyebabkan banyak pasir berhamburan dan obelisk mulai terangkat. Ketika itu, mereka terjatuh ke bawah tanah, tetapi berhasil selamat dari batuan yang tajam. Mereka melanjutkan perjalanan ke dalam dan menemukan emas serta artefak-artefak lainnya. Di luar kuil, tentara Soviet menembak mati semua anggota Oga. Irena menemukan alat pelacak yang sebelumnya dijatuhkan oleh Max, menunjukkan bahwa Max masih berpihak kepadanya. Kembali ke kelompok Jonas, mereka berhasil menemukan harta karun berupa simbol atau artefak kuno yang jika dijual bernilai hingga 271 triliun. Oxley kemudian berjalan ke pintu besar berwarna merah. Jono meletakkan tengkorak kristal ke ukiran kepala,
membuka pintu tersebut. Jones dan yang lain memasuki ruangan di balik pintu itu dan menemukan 13 kerangka kristal duduk rapi, namun salah satu kerangka tidak memiliki kepala. Oxley berniat memasang tengkorak pada kerangka tersebut. Namun, Max tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke Oxley, menunjukkan bahwa dia masih berpihak kepada Irena dan bukan agen CIA. Irena serta tentara Soviet muncul. Irena merebut tengkorak kristal dan mengembalikannya ke tempatnya untuk mendapatkan kekuatan mengendalikan orang dengan tatapan. Oxley mulai bergumam dalam bahasa Maya bahwa tengkorak itu bersyukur kepalanya dikembalikan dan akan memberikan hadiah. Irena meminta kekuatan sebagai hadiahnya. Sesuai permintaannya, kerangka-kerangka itu mentransfer kekuatannya ke dalam pikiran Irena dan ruangan mulai berputar. Sebuah portal terbuka di atas ruangan dan tengkorak-tengkorak itu bergabung menjadi sosok seperti alien. Kewarasan Oxley kembali dan dia menjelaskan bahwa sosok alien itu adalah makhluk interdimensi sebenarnya. Ketika keadaan semakin tak terkendali, Jonas menyuruh yang lain pergi dari ruangan tersebut. Max yang serakah masih mengumpulkan emas di ruangan itu dan hampir tersedot ke dalam portal. Jonas melemparkan tali untuk menolong Max, tetapi Max membiarkan yang lain pergi lebih dulu, melepaskan tali dan tersedot ke dalam portal. Sementara itu, Irena masih menyerap kekuatan yang diberikan oleh alien. Akan tetapi iman Irena terlalu lemah sehingga ia tak mampu menopang semua kekuatannya. Irena pun berteriak memintanya agar berhenti, namun si alien menolaknya karena dari awal sudah tahu niat jahat Irena. Hingga akhirnya mata alien itu berubah menjadi hijau dan membuat otak Irena terbakar sampai muncul dari lubang matanya dan kemudian menghancurkannya. Kini, Jonas serta yang lainnya berhasil keluar dan melihat piringan raksasa menghancurkan kuil tersebut. Piringan itu pergi terbang dan menghilang. Singkat cerita, setelah kembali ke Amerika Serikat, Jonas dan Marion menikah dengan disaksikan oleh Mood yang kini menerima fakta kalau Jonas adalah ayahnya. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya, see you next video. Bye-bye.